Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, mungkin alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pengaplikasian terhadap SPSS-nya secara langsung, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui teori dari uji validitas dan uji reliabilitas itu sendiri. Nah, jadi uji validitas itu berguna untuk mengetahui apakah data kita ini valid atau tidak valid. Nah, jadi uji validitas ini difungsikan untuk mengukur data kita sendiri. Nah, adapun dasar pengambilan dari uji validitas itu terbagi menjadi dua. Ada melalui perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, bisa juga dengan dasar melihat dari nilai signifikansinya. Nah, untuk perbandingan nilai R hitung dengan R tabel itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama, jika nilai R hitung itu lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan data kita valid. Dan jika nilai R hitung itu kurang dari R tabel, dapat dikatakan data kita tidak valid. Nah, untuk konsep dasar R tabel itu sendiri itu adalah sebagai pembanding nilai R hitung kita sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Nah, acuannya yaitu kita melihat nilai N kita, jumlah sampel kita berapa yang kita ambil. Jadi itu yang menjadi patokan kita di R tabel. Nah, selanjutnya kita bisa juga melihat dari dasar nilai signifikansi atau nilai sig. Jadi jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 itu dapat dikatakan valid, dan jika nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05 itu dapat dikatakan tidak valid. Nah, lanjut, apa sih itu uji reliabilitas itu sendiri? Jadi, uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner kita itu memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Nah, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6. Jadi, pada dasarnya, uji reliabilitas ini dapat kita lihat dari Cronbach's alpha dari data kita. Nah, jika Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka dapat dikatakan data kita reliable. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pengisian data di SPSS, di sini saya ingin menampilkan contoh skripsi yang saya ambil sebagai acuan dalam video ini. Jadi untuk data skripsinya di sini saya ambil dari hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi obat golongan NSAID di Apotek X Banjarmasin dari atas nama Bulan Ageng Sujatmiko yang dipublikasikan pada bulan Juli tahun 2021. Nah, di sini ingin saya tampilkan terlebih dahulu mengenai sampel apa yang mungkin sebelumnya di sini saya ingin menginfokan untuk hipotesis dari skripsi ini yaitu
terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku suami dikasih obat golongan NSAID di apotek X Banjarmasin. Nah, untuk rancangan penelitiannya itu menggunakan pendekatan cross-sectional, yaitu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada periode tertentu. Nah, untuk populasi pada kripsi ini yaitu apotek X di wilayah Banjarmasin, dan untuk sampelnya terbagi menjadi dua, ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dan untuk kriteria inklusinya itu pasien yang membeli obat golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs di apotek X wilayah Banjarmasin, dan pasien yang dapat membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan baik. Untuk kriteria eksklusinya tidak membeli obat di apotek X Banjarmasin dan keluarga yang membelikan obat tersebut. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik accidental sampling, yaitu dengan mendatangi dan mengisi kuesioner oleh pasien yang bersedia pada saat datang ke apotek X Banjarmasin. Nah, untuk variabelnya di sini ada dua, ada bebas dan terikat. Nah, untuk bebasnya itu pengetahuan suami dikasih obat NSAID di apotek X Banjarmasin, dan untuk variabel terikatnya yaitu perilaku suami dikasih obat NSAID di apotek X Banjarmasin. Nah, untuk definisi operasionalnya, di sini sangat penting sekali kita harus mengetahuinya sebelum kita masuk ke tahap SPSS. Jadi di sini kita mengetahui bahwa apa sih skala yang dipakai. Jadi skala yang dipakai dalam variabel ini itu menggunakan skala ordinal. Dan skornya bisa kalian lihat di sini, ada tingkatannya. Bisa kalian baca saja. Oke. Setelah kita mengetahui metode penelitian yang diambil, maka kita bisa langsung menganalisis dengan menggunakan SPSS. Nah, nah sebelumnya sudah saya sudah saya tuliskan di Excel untuk data kuesioner pengetahuan terhadap suami dikasih obat NSAID dan data kuesioner perilaku suami dikasih obat NSAID. Nah, sebelum kita masuk ke tahap ini, mungkin di sini saya ingin menampilkan pertanyaan apa sih yang diajukan kepada responden. Dan di sini dari peneliti di sini membagi ada dua jenis kuesioner. Yang pertama untuk pengetahuan itu sebanyak 18 soal, dan untuk pilihannya itu benar salah. Dan untuk perilakunya itu ada 8 soal dan benar salah, dan pilihannya ya tidak. Dan untuk jumlah sampelnya, untuk yang kuesioner pengetahuan itu ada 20 responden, dan untuk perilaku juga 20 responden. Nah, sebenarnya untuk mencari validitas itu sendiri dapat dicoba menggunakan Excel dengan menulis rumus Corel, maka dapat hasil dari correlation tersebut. Namun pada video ini saya akan menjelaskan cara atau metode dengan menggunakan
SPSS. Nah, ini data yang ada dari acuan skripsi saya ya. Nah, oke. Di sini kita lanjutkan. Ini sudah terbuka aplikasi SPSS-nya, dan selanjutnya kita akan melakukan penginputan data ke masing-masing jenis variabel. Tadi kan ada dua variabel, ada variabel pengetahuan dan ada variabel perilaku. Jadi yang pertama kita masukkan, kita coba variabel yang pengetahuan terlebih dahulu. Nah, tadi kan untuk variabel pengetahuan itu kan dia ada 18 pertanyaan. Nah, jadi di bagian variabel view ini kita menginput jumlah pertanyaan kita. Jadi misalkan jumlah pertanyaan kita ada 18, maka tulis di sini sampai 18 item. Jadi ada item 1, 2, seterusnya sampai ke item 18. Nah, untuk tulisan item ini bisa kalian ubah. Bisa kalian jadi soal atau anything yang menurut kalian rasional ke data kalian penulisannya. Nah, di sini saya menggunakan tulisan item nomor 1 sampai ke item nomor 18, dan tidak lupa kalian harus menulis total. Nah, jika data kalian itu pertanyaannya ada 10 misalkan, maka tulislah sampai ke 10 saja. Dan tidak lupa setelah di angka 10, tidak lupa untuk menulis total. Oke, itu harus. Nah, di sini sudah saya masukkan datanya. Nah, yang pertama itu desimalnya di sini saya nolkan. Dan untuk label ini untuk memudahkan kalian bahwa penamaan untuk data kalian di SPSS. Nah, di sini saya memberi namanya item 1, data kuesioner pengetahuan, seterusnya sampai ke item 18, sampai ke pertanyaan 18. Nah, dan untuk yang total, itu saya tulis item total data kuesioner pengetahuan. Nah, untuk measure-nya, di sini perlu kalian perhatikan juga. Jadi, untuk measure-nya itu, pengisiannya tergantung data kalian itu apakah nominal, ordinal, atau scales. Nah, jadi itu menyesuaikan. Nah, kebetulan data yang saya jadikan sebagai acuan ini, dia menggunakan measure ordinal. Dan tidak lupa untuk totalnya kita menggunakan scale. Oke. Nah, setelah data ini sudah kita input, selanjutnya kita ke data view. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa langsung terinput. Jadi ini sebenarnya sudah saya kopikan dari Excel. Nah, jadi tinggal kalian copy paste di sini sampai pertanyaan sampai ke total. Lalu pindahkan ke sini, maka langsung terisi. Nah, jadi saran saya supaya mempermudah kalian juga, mungkin alangkah baiknya bisa kalian coba di Excel terlebih dahulu, masukkan datanya, nanti di SPSS-nya tinggal kalian copy paste. Seperti itu untuk mempermudah kalian. Cuman itu secara kalian aja bagaimana nyamannya dalam menginput suatu data. Nah, setelah data ini sudah kita input di SPSS, di sini kan ada item 1, 2, 3, sampai item total. Nah, jadi yang ini itu dimasukkan nomor
pertanyaan kita. Jadi kan nomor pertanyaan kita kan sampai 18 soal dan yang terakhir itu total. Nah, untuk yang 1 sampai 20 ini itu jumlah responden kita. Tadi kan jumlah responden kita sebanyak 20 orang. Jadi langsung aja kita masukkan di sini datanya. Nah, setelah sudah kita masukkan, lanjut kita mengklik analyze seperti biasa. Analyze, kemudian karena di sini kita ingin mengetahui korelasi dari data kita, yaitu kita bisa mengklik correlate, setelah itu bivariate. Nah, setelah bivariate, ini kita Ctrl A semua, pindahkan ke sini. Bentar, pindahkan ke sini. Sampai dari item 1 sampai item total. Setelah sudah, itu jangan lupa kalian tekan person to tiled and significant correlation. Tinggal kalian tekan OK. Nah, jika sudah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, jadikan di sini nomor soal kalian 1 sampai 18. Dan ini kan paling atasnya ada version, correlation, dan nilai sig. Oke. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat. Nah, untuk persen correlation-nya ini kalian lihat di item totalnya. Nah, di sini kan item total dari soal pertama yaitu 0,919 sampai seterusnya ke nomor 18. Nah, untuk yang angka 1 ini itu item totalnya. Jadi sampai sini untuk soal pertanyaan 18 0,823. Nah, untuk hasilnya ini untuk mempermudah kalian menganalisis, bisa kalian letakkan di Excel terlebih dahulu data kalian yang kalian dapatkan. Nah, di sini data-datanya, jadi tinggal kalian copy paste dari SPSS ke Excel untuk hasil nilai R hitungnya saja. Nah, setelah sudah kalian input, kalian tinggal membandingkan dari R tabelnya. Nah, untuk R tabelnya ini saya menggunakan R tabel yang hanya N saja, tidak yang N-2. Oke, perlu digarisbawahi. Nah, bagaimana sih cara membaca R tabel itu sendiri? Jadi yang pertama itu kita harus lihat jumlah respondennya. Nah, untuk jumlah respondennya itu berjumlah 18. Nah, bisa kalian lihat di tabel. Nah, 18 itu kan nilai R hitungnya 0,468. Jadi jika 0,468 ini lebih besar dari data kalian, dari data nilai R hitungnya, maka dapat dikatakan nilai data kalian ini hasilnya valid. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk data yang ada, yang sebagai jadi acuan saya yaitu untuk melihat nilai R hitungnya didapatkan hasil nilai yang valid. Nah, selanjutnya kita akan menguji nilai uji reliabilitasnya. Nah, di sini kita menggunakan data yang sama pada saat kita menguji uji validitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita bisa menggunakan analyze, kemudian scale,
dan kita tekan reliability analyze. Reliability analyze. Oke. Nah, ini kita Ctrl A, kita pindah ke samping. Kemudian nah untuk item totalnya itu kita pindah ke sini. Oke. Tadi berbeda dari uji valid itu kan semuanya di copy ke item. Nah, sedangkan untuk yang reliable ini dia hanya soalnya saja yang di item, dan untuk item totalnya tetap di sini. Oke. Nah, statistik, kemudian kalian tekan statistik, tekan skill if it's a item delete, kemudian continue, dan modelnya jangan lupa alpha. Setelah itu bisa kalian tekan OK, dan didapatkan hasil reliability-nya itu sebesar 0,992, dan untuk end of itemnya itu 18. Itu maksudnya jumlah pertanyaan kita. Tadi kan jumlah pertanyaan kita kan sebanyak 18 item. Nah, untuk bronze batch alpha-nya 0,992. Nah, tadi kan acuan untuk uji reliable itu kan dikatakan bahwa crown batch alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan data kita itu reliable. Maka data yang ada ini di variabel pengetahuan untuk uji reliable-nya itu reliable, yaitu lebih dari 0,6. Di sini kan crown batch alpha-nya 0,992. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk yang di pengetahuan, variabel pengetahuan ini dia memiliki data yang valid dan tentunya memiliki nilai reliabilitas yang reliable. Nah, setelah kita sudah menguji di data variabel pengetahuan, kita bisa menguji di data perilaku. Oke. Nah, untuk data perilaku ini dia hanya ada 8 pertanyaan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan pertanyaannya. Nah, di sini bisa kalian lihat pertanyaannya ada 8 item. Tadi kan ada 8 item yang pengetahuan. Berbeda dengan perilaku, di sini hanya menitikberatkan hanya 8 item. Nah, sama halnya tadi dengan uji di pengetahuan, sebelumnya bisa kalian copy paste data yang ada. Nah, data yang ini bisa kalian paste di Excel terlebih dahulu. Nah, nantinya jika sudah, bisa kalian copy paste ke SPSS kalian untuk mempermudah kalian dalam memasukkan data. Nah, di sini sama halnya tadi dengan variabel pengetahuan, kita tulislah item kita dari nomor 1 sampai nomor 8. Perlu diingat lagi, ini disesuaikan dengan jumlah pertanyaan kalian. Jika pertanyaan kalian itu ada 10, 12, maka tulislah sampai item yang kalian gunakan. Dan tidak lupa di akhir kalian harus menuliskan total. Oke. Nah, untuk total. Nah, untuk labelnya sama hal yang kayak tadi, itu kayak tulis item 1, data kuesioner perilaku, seterusnya sampai item total data kuesioner perilaku, dan untuk desimalnya saya menggunakan 0. Nah, untuk measure-nya di sini menggunakan ordinal, skala ordinal.
karena kebetulan acuan yang saya gunakan itu menggunakan skala ordinal. Dan untuk skala yang total itu menggunakan scale. Nah, jika semua data variabel view sudah diisi, kita bisa langsung ke data view. Dan didapatkan ini sebelumnya sudah saya copy dari Excel ini. Jadi sama. 1, 2. Nah, sama. Oke. Nah, jika data ini sudah kita isi, maka selanjutnya kita bisa mengolah dengan mengklik analyze. Kemudian correlate, bivariate, sama hal yang kayak tadi, diuji pengetahuan, Ctrl A, pindah ke sebelah. Nah, kemudian version to tailored signification correlation. Oke, dan didapatkan hasil untuk data perilaku yaitu 0,98 untuk item 1 sampai 0,905 untuk item terakhir. Dan untuk 1 ini dia item totalnya. Nah, dari hasil ini bisa kalian copy terlebih dahulu ke Excel. Nah, sini sudah saya copy. Nah, di sini hasil nilai R-nya di masing-masing item soal 1 sampai 8. Nah, karena ini ada 8 item, maka dia menggunakan R tabel sebagai acuannya yaitu 0,707. Oke. Nah, dari ini dapat dikatakan bahwa semua soal dari yang kita sebagai acuan itu valid, dapat dikatakan valid. Nah, kemudian tadi kan bisa juga kita melihat dari hasil nilai SIG. Nah, nilai SIG ini dimaksudkan seperti ini contoh. Contoh nilai SIG itu yang ini, SIG 2 tailored. Nah, 0,00 kan dia kurang dari 0,05 berdasarkan dasarnya bahwa jika nilai signifikasi kita itu kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid. Nah, dari semua data ini dia kurang dari 0,05 maka data kita ini bersifat valid. Dan itu pun tadi sebelumnya pengetahuan itu dia nilai SIG-nya kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasilnya valid. Jadi nilai version correlation dan nilai SIG itu bisa kalian pilih. Bisa kalian pilih correlation saja boleh, dan bisa kalian acuannya menggunakan SIG boleh. Jadi pilih salah satu. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa mencek uji reliabilitas kita di data perilaku. Dengan mengklik analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian kita Ctrl A, pindah ke sebelah, dan tidak lupa item total data, ini kita pindah ke samping kiri. Oke. Nah, untuk statistiknya, jangan lupa scale if item delete, continue, dan tidak lupa modelnya alpha. Tinggal kalian klik OK, dan didapatkan hasil alpha-nya 0,90 dan end of itemnya 8. Itu jumlah pertanyaannya, sehingga dapat dikatakan data kita itu reliable karena kan tadi dasarnya bahwa jika nilai Cron bus alpha-nya lebih dari 0,4 maka dapat dikatakan kuesioner kita itu reliable. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk data kuesioner perilaku ini dapat dikatakan valid dan reliable. Sama halnya tadi dengan data di pengetahuan. Oke, mungkin di sini saya ingin menyampaikan sedikit note-nya.
Nah, untuk data yang ada ini dalam menguji uji validitas dan uji reliabilitas ini saya menggunakan data yang sama. Jadi pertama itu kan kita menguji uji validitas, selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas. Jadi saya menggunakan data yang sama seperti itu. Jadi uji variabelnya menggunakan uji validitasnya menggunakan ini, uji reliabilitasnya menggunakan ini juga. Ini khusus pengetahuan. Begitupun tadi yang perilaku. Jadi masing-masing ada pengetahuan, ada yang perilaku. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, semoga teman-teman bisa paham mengenai bagaimana cara menginput data dan bagaimana cara kita melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan see on the next video. Bye-bye.